Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, teman-teman mahasiswa, praktisi, serta pengingat sektor agribisnis dimanapun Anda berada, selamat datang dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Malik Saleh. Dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membedah topik fundamental dalam landscape kebijakan pertanian kita, yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Sektor agribisnis bukan hanya soal bercocok tanam atau menjual hasil panen di pasar. Ini adalah arena kompleks yang melibatkan kebijakan, keadilan ekonomi, daya saing pasar global, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa upaya advokasi yang terencana dan berbasis data, kelompok yang paling lemah, terutama pada petani kecil, akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang pertama, di sini ada 5 pilar pemateri, yaitu teman-teman, mengapa kita perlu memetakan isu-isu strategis ini? Karena advokasi efektif memerlukan arah yang jelas. Kita tidak bisa memperpanjangkan segalanya sekaligus tanpa skala prioritas. Dalam sesi 60 menit ini kita akan membahas 5 pilar utama, yaitu adalah di 5 ketahanan pangan, pangan lokal versus impor. Lalu ada keberlanjutan dan pertanian hijau, lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis dan akses pasar, lalu ada ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Lalu ada aplikasi nyata dalam studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains. Mari kita mulai pembahasan pilar pertama, yaitu isu pangan lokal versus impor. Isu pertama adalah pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan kedaulatan pangan suatu bangsa. Advokasi di sektor ini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga. Lalu ada 4 alasan utama mengapa isu ini harus terus kita suarakan. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan keberhasilan pada impor membuat negara kita sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan perubahan kebijakan dari negara pengekspor. Lalu ada kesejahteraan petani lokal. Masuknya barang impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, akan menghancurkan harga tiket petani. Hal ini merugikan petani dan merugikan minat generasi muda untuk bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong konsumsi pangan lokal berarti menghidupkan rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan pengawasan keamanan pada produk lokal jauh lebih mudah diawasi dibandingkan produk impor yang harus membeli perjauh rantai pasok antar negara yang panjang. Lalu ada poin-poin strategi advokasi pangan lokal. Yang pertama adalah apa saja sih poin-poin advokasi konkret yang harus kita dorong kepada pembuat kebijakan. Yang pertama adalah penerapan perlindungan pasar yang adil. Kita menuntut penetapan tarif impor yang disesuaikan serta kuota impor yang bijaksana agar tidak mematikan harga panen petani lokal. Lalu ada peningkatan investasi produktivitas lokal. Pemerintah harus mengalokasikan investasi lebih besar pada sarana produksi seperti penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan kepastian pupuk. Lalu ada penguatan rantai pasar domestik, mengurangi biaya distribusi yang tinggi agar efisiensi pangan lokal bisa bersaing dengan produk luar. Lalu ada edukasi konsumen, mendorong kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi produksi yang pangan lokal dan pangan musiman. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pertanian hijau. Pertanian berkelanjutan adalah model yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Green agriculture menjadi bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa ini mendesak untuk diadvokasikan? Mencegah degradasi lingkungan, praktik pertanian eksplosif dan intensif menyebabkan erosi dan kerusakan parah. Pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi perubahan iklim, pertanian hijau membangun daya tahan, resiliensi petani terhadap cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hama baru. Lalu ada kesehatan konsumen, pengurangan bahan kimia berbahaya, mendukung kesehatan masyarakat, dan menjaga ekosistem. Lalu ada peningkatan kualitas
Praktik yang ramah lingkungan terbukti menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Lalu ada poin advokasi pertanian hijau. Insentif dan dukungan pemerintah dorong skema bantuan bagi petani yang mau mengadopsi pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, serta penggunaan energi terbarukan. Regulasi ketat bahan kimia, memperketat aturan penggunaan pestisida, pupuk kimia dan sintetik. Edukasi dan pelatihan, memastikan edukasi masih pendampingan lapangan bagi petani mengenai teknik ramah lingkungan, penciptaan pasar membuka dan memperluas akses bagi pasar produk-produk pertanian berkelanjutan. Lalu ada perlindungan petani, UMKM dan logistik regional. Isu ketiga adalah yang saya sebutkan tadi, petani kecil dan UMKM seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis. Mereka menghadapi hambatan besar dalam hal keterbatasan modal, akses teknologi, informasi pasar, dan pelindungan dari persaingan yang tidak adil. Poin-poin advokasi utama di area ini meliputi skema pembiayaan terjangkau, menuntut akses kredit yang lebih mudah dan murah seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR, khusus pertanian dan subsidi bunga. Lalu ada akses teknologi dan informasi, penguatan penyuluhan berbasis digital dan aplikasi informasi harga. Lalu ada infrastruktur pasca panen, pembangunan fasilitas penyimpanan atau cold storage untuk mengurangi angka kerusakan hasil panen. Lalu ada kemitraan adil dan anti monopoli, mendorong regulasi yang memanfaatkan penelitian setara antara petani atau UMKM dengan retail raksasa, serta membasmi praktik monopoli atau oligopoli pasar. Pemberdayaan kelembagaan menguatkan koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar, bargaining power. Lalu ada akses logistik di daerah 3T, masalahnya adalah disparatis harga dan kerugian pasca panen. Lalu ada solusi advokasi infrastruktur hubungan dan digitalisasi. Isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. 3T sendiri ada terdepan, terluar, dan tertinggal. Infrastruktur yang buruk di daerah 3T menciptakan dampak buruk bagi berlipat ganda. Disparatis harga, biaya logistik mahal membuat harga pangan di konsumen 3T melambung tinggi, namun di sisi lain harga di tingkat petani lokal justru dibeli sangat murah karena keterisolasian. Tingginya kerugian pasca panen, produk membusuk di jalan akibat transportasi yang lambat dan ketidakadaan fasilitas pendingin. Poin advokasi kita adalah mendesak ke pemerintah untuk meningkatkan investasi infrastruktur fisik, jalan, jembatan, pelabuhan di wilayah 3T, membangun hubungan atau pusat pengumpulan dan distribusi produk lokal, memberikan insentif khusus bagi perusahaan logistik yang mau beroperasi di wilayah terpencil, memanfaatkan teknologi digital logistik serta modal transportasi alternatif yang kondisi geografis tempat. Lalu ada studi kasus advokasi integratif. Teman-teman, untuk mengintegrasikan semua teori ini, mari kita kaji studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Saat ini kita berhadapan dengan 3 fenomena yang bergerak bersamaan, yaitu tren pangan organik, tingginya minat masyarakat pada makan sehat, namun terhalang mahal dan rumitnya sertifikasi. Lalu ada program food estate, proyek wawasan pangan skala besar pemerintah yang berorientasi ketahanan pangan namun memicu kekhawatiran ekologis dan ekologis petani lokal. Lalu ada digitalisasi supply chain, hadirnya IoT atau blockchain, e-commerce dan AI yang menawarkan transparansi dan efisiensi logistik. Lalu ada refleksi isu dan strategi advokasi kasus. Bagaimana kita melakukan advokasi dalam lanskap yang kompleks ini? Mengatasi konflik potensial, kita harus mengadvokasikan agar program food estate tidak melakukan monokultur, investasi berlebihan yang merusak tanah, melainkan mengintegrasikan zona pertanian organik dan menjalannya di dalam perencanaan kawasannya. Lalu ada memanfaatkan peluang digital, menggunakan platform digital, e-commerce, dan blockchain sebagai alat advokasi untuk menjamin transparansi, sertifikasi, traceability, ketelurusan pangan organik dan mendorong rantai tengkulak. Penyadaran sertifikasi mendorong lahirnya regulasi participatory system atau PGS dan skema sertifikasi partisipasi sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga yang mahal bagi petani kecil. Lalu, di sini ada kesimpulan dan penutup bagi saya.
Tidak terasa kita sudah sampai di bagian penghujung sesi perkuliahan. Mari kita kesimpulkan, advokasi agribisnis bukan hanya sekedar aksi protes, melainkan upaya sistematis berbasis data dan riset untuk mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari menjaga kedaulatan pangan dari gempuran impor, mengawali transmisi menuju pertanian hijau, melindungi hak-hak ekonomi dan pertanian dan UMKM, memeratakan infrastruktur logistik di daerah 3T, hingga memanfaatkan teknologi digital dalam merespon mega proyek pemerintah. Sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan kita di sekarang ini, maksud saya sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan, saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah melihat sampai materi terakhir. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, praktisi, serta pengingat sektor agribisnis dimanapun Anda berada, selamat datang dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliku Saleh. Dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membedah topik fundamental dalam landscape kebijakan pertanian kita, yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Sektor agribisnis bukan hanya soal bercocok tanam atau menjual hasil panen di pasar. Ini adalah arena kompleks yang melibatkan kebijakan, keadilan ekonomi, daya saing pasar global, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa upaya advokasi yang terencana dan berbasis data, kelompok yang paling lemah, terutama pada petani kecil, akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang pertama, di sini ada 5 pilar pemateri, yaitu teman-teman, mengapa kita perlu memetakan isu-isu strategis ini? Karena advokasi efektif memerlukan arah yang jelas. Kita tidak bisa memperpanjangkan segalanya sekaligus tanpa skala prioritas. Dalam sesi 60 menit ini kita akan membahas 5 pilar utama, yaitu adalah di 5 ketahanan pangan, pangan lokal versus impor. Lalu ada keberlanjutan dan pertanian hijau, lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis dan akses pasar, lalu ada ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Lalu ada aplikasi nyata dalam studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains. Mari kita mulai pembahasan pilar pertama, yaitu isu pangan lokal versus impor. Isu pertama adalah pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan kedaulatan pangan suatu bangsa. Advokasi di sektor ini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga. Lalu ada 4 alasan utama mengapa isu ini harus terus kita suarakan. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan keberhasilan pada impor membuat negara kita sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan perubahan kebijakan dari negara pengekspor. Lalu ada kesejahteraan petani lokal. Masuknya barang impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, akan menghancurkan harga tiket petani. Hal ini merugikan petani dan merugikan minat generasi muda untuk bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong konsumsi pangan lokal berarti menghidupkan rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan pengawasan keamanan pada produk lokal jauh lebih mudah diawasi dibandingkan produk impor yang harus memperjauh rantai pasok antar negara yang panjang. Lalu ada poin-poin strategi advokasi pangan lokal. Yang pertama adalah apa saja sih poin-poin advokasi konkret yang harus kita dorong kepada pembuat kebijakan. Yang pertama adalah penerapan perlindungan pasar yang adil. Kita menuntut penetapan tarif impor yang disesuaikan serta kuota impor yang bijaksana agar tidak mematikan harga panen petani lokal. Lalu ada peningkatan investasi produktivitas lokal. Pemerintah harus mengalokasikan investasi lebih besar pada sarana produksi seperti penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan kepastian pupuk. Lalu ada penguatan rantai pasok domestik, mengurangi biaya distribusi yang tinggi agar efisiensi pangan lokal bisa bersaing dengan produk luar. Lalu ada edukasi konsumen, mendorong kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi produksi yang pangan lokal dan pangan musiman. Lalu ada
Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pertanian hijau. Pertanian berkelanjutan adalah model yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Green agriculture menjadi bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa ini mendesak atau untuk diadvokasikan? Mencegah degradasi lingkungan, praktik pertanian eksplosif dan intensif menyebabkan erosi dan kerusakan parah, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi perubahan iklim, pertanian hijau membangun daya tahan, resiliensi petani terhadap cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hama baru. Lalu ada kesehatan konsumen, pengurangan bahan kimia berbahaya, mendukung kesehatan masyarakat, dan menjaga ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, praktisi, serta pengingat sektor agribisnis dimanapun Anda berada, selamat datang dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Malik Saleh. Dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini, selama 1 jam ke depan kita akan membedah topik fundamental dalam landscape kebijakan pertanian kita, yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Sektor agribisnis bukan hanya soal bercocok tanam atau menjual hasil panen di pasar. Ini adalah arena kompleks yang melibatkan kebijakan, keadilan ekonomi, daya saing pasar global, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa upaya advokasi yang terencana dan berbasis data, kelompok yang paling lemah, terutama pada petani kecil, akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang pertama, di sini ada 5 pilar pemateri, yaitu teman-teman, mengapa kita perlu mematahkan isu-isu strategis ini? Karena advokasi efektif memerlukan arah yang jelas. Kita tidak bisa memperpanjangkan segalanya sekaligus tanpa skala prioritas. Dalam sesi 60 menit ini kita akan membahas 5 pilar utama, yaitu adalah dilema ketahanan pangan, pangan lokal versus impor. Lalu ada keberlanjutan dan pertanian hijau, lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar, lalu ada ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Lalu ada aplikasi nyata dalam studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains. Mari kita mulai pembahasan pilar pertama, yaitu isu pangan lokal versus impor. Isu pertama adalah pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan kedaulatan pangan suatu bangsa. Advokasi di sektor ini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga. Lalu ada 4 alasan utama mengapa isu ini harus terus kita suarakan. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan keberhasilan pada impor membuat negara kita sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan perubahan kebijakan dari negara pengekspor. Lalu ada kesejahteraan petani lokal. Masuknya barang impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, akan menghancurkan harga tiket petani. Hal ini merugikan petani dan merugikan minat generasi muda untuk bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong konsumsi pangan lokal berarti menghidupkan rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan pengawasan keamanan pada produk lokal jauh lebih mudah diawasi dibandingkan produk impor yang harus membeli perjauh rantai pasok antar negara yang panjang. Lalu ada poin-poin strategi advokasi pangan lokal. Yang pertama adalah apa saja sih poin-poin advokasi konkret yang harus kita dorong kepada pembuat kebijakan. Yang pertama adalah penerapan perlindungan pasar yang adil. Kita menuntut penetapan tarif impor yang disesuaikan serta kuota impor yang bijaksana agar tidak mematikan harga panen petani lokal. Lalu ada peningkatan investasi produktivitas lokal. Pemerintah harus mengalokasikan investasi lebih besar pada sarana produksi seperti penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan kepastian pupuk. Lalu ada penguatan rantai pasok domestik, mengurangi biaya distribusi yang tinggi agar efisiensi pangan lokal bisa bersaing dengan produk luar. Lalu ada edukasi konsumen, mendorong kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi produksi yang pangan lokal dan pangan musiman.
Lalu ada Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pertanian hijau. Pertanian berkelanjutan adalah model yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Green agriculture menjadi bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa ini mendesak atau untuk diadvokasikan? Mencegah degradasi lingkungan, praktik pertanian eksplosif dan intensif menyebabkan erosi dan kerusakan parah, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi perubahan iklim, pertanian hijau membangun daya tahan resiliensi petani terhadap cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hama baru. Lalu ada kesehatan konsumen, pengurangan bahan kimia berbahaya, mendukung kesehatan masyarakat, dan menjaga ekosistem. Lalu ada peningkatan kualitas. Praktik yang ramah lingkungan terbukti menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Lalu ada poin advokasi pertanian hijau. Insentif dan dukungan pemerintah, dorong skema bantuan bagi petani yang mau mengadopsi pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, serta penggunaan energi terbarukan. Regulasi ketat bahan kimia, memperketat aturan penggunaan pestisida, pupuk kimia dan sintetik. Edukasi dan pelatihan, memastikan edukasi masih pendampingan lapangan bagi petani mengenai teknik ramah lingkungan, penciptaan pasar membuka dan memperluas akses bagi pasar produk-produk pertanian berkelanjutan. Lalu ada perlindungan petani, UMKM, dan logistik regional. Isu ketiga adalah yang saya sebutkan tadi, petani kecil dan UMKM seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis. Mereka menghadapi hambatan besar dalam hal keterbatasan modal, akses teknologi, informasi pasar, dan pelindungan dari persaingan yang tidak adil. Poin-poin advokasi utama di area ini meliputi skema pembiayaan terjangkau, menuntut akses kredit yang lebih mudah dan murah seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR, khusus pertanian dan subsidi bunga. Lalu ada akses teknologi dan informasi, penguatan penyuluhan berbasis digital dan aplikasi informasi harga. Lalu ada infrastruktur pasca panen, pembangunan fasilitas penyimpanan atau cold storage untuk mengurangi angka kerusakan hasil panen. Lalu ada kemitraan adil dan anti monopoli, mendorong regulasi yang memanfaatkan penelitian setara antara petani atau UMKM dengan retail raksasa, serta membasmi praktik monopoli atau oligopoli pasar. Pemberdayaan kelembagaan, menguatkan koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar, bargaining power. Lalu ada akses logistik di daerah 3T, masalahnya adalah disparatis harga dan kerugian pasca panen. Lalu ada solusi advokasi infrastruktur hubungan dan digitalisasi. Isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. 3T sendiri ada terdepan, terluar, dan tertinggal. Infrastruktur yang buruk di daerah 3T menciptakan dampak buruk bagi berlipat ganda. Disparatis harga, biaya logistik mahal membuat harga pangan di konsumen 3T melambung tinggi, namun di sisi lain harga di tingkat petani lokal justru dibeli sangat murah karena keterisolasian. Tingginya kerugian pasca panen, produk membusuk di jalan akibat transportasi yang lambat dan ketidakadaan fasilitas pendingin. Poin advokasi kita adalah mendesak ke pemerintah untuk meningkatkan investasi infrastruktur fisik, jalan, jembatan, pelabuhan di wilayah 3T, membangun hubungan atau pusat pengumpulan dan distribusi produk lokal, memberikan insentif khusus bagi perusahaan logistik yang mau beroperasi di wilayah terpencil, memanfaatkan teknologi digital logistik serta model transportasi alternatif yang berkondisi geografis tempat. Lalu ada studi kasus advokasi integratif. Teman-teman, untuk mengintegrasikan semua teori ini, mari kita kaji studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Saat ini kita berhadapan dengan 3 fenomena yang bergerak bersamaan, yaitu tren pangan organik, tingginya minat masyarakat pada makan sehat, namun terhalang mahal dan rumitnya sertifikasi. Lalu ada program food estate, proyek wawasan pangan skala besar pemerintah yang berorientasi ketahanan pangan namun memicu kekhawatiran ekologis dan ekologis petani lokal. Lalu ada digitalisasi supply chain, hadirnya
IoT atau blockchain, e-commerce, dan AI yang menawarkan transparansi dan efisiensi logistik. Lalu ada refleksi isu dan strategi advokasi kasus. Bagaimana kita melakukan advokasi dalam lanskap yang kompleks ini? Mengatasi konflik potensial, kita harus mengadvokasikan agar program food estate tidak melakukan monokultur, investasi berlebihan yang merusak tanah, melainkan mengintegrasikan zona pertanian agar tidak menjalankan di dalam perencanaan kawasannya. Lalu ada memanfaatkan peluang digital, menggunakan platform digital, e-commerce, dan blockchain sebagai alat advokasi untuk menjamin transparansi, sertifikasi, traceability, keterlurusan pangan organik, dan mendorong rantai tengkulak. Penyadaran sertifikasi mendorong lahirnya regulasi participatory system atau PGS dan skema sertifikasi partisipasi sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga yang mahal bagi petani kecil. Lalu, di sini ada kesimpulan dan penutup bagi saya. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian penghujung sesi perkuliahan. Mari kita kesimpulkan, advokasi agribisnis bukan hanya sekedar aksi protes, melainkan upaya sistematis berbasis data dan riset untuk mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari menjaga kedaulatan pangan dari gempuran impor, mengawali transmisi menuju pertanian hijau, melindungi hak-hak ekonomi dan pertanian dan UMKM, memeratakan infrastruktur logistik di daerah 3T, hingga memanfaatkan teknologi digital dalam merespon mega proyek pemerintah. Sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan kita di sekarang ini, sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan, saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah melihat sampai materi terakhir. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, praktisi, serta pengingat sektor agribisnis dimanapun Anda berada, selamat datang dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliku Saleh. Dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membedah topik fundamental dalam landscape kebijakan pertanian kita, yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Sektor agribisnis bukan hanya soal bercocok tanam atau menjual hasil panen di pasar. Ini adalah arena kompleks yang melibatkan kebijakan, keadilan ekonomi, daya saing pasar global, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa upaya advokasi yang terencana dan berbasis data, kelompok yang paling lemah, terutama pada petani kecil, akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang pertama, di sini ada 5 pilar pemateri, yaitu teman-teman, mengapa kita perlu memetakan isu-isu strategis ini? Karena advokasi efektif memerlukan arah yang jelas. Kita tidak bisa memperpanjangkan segalanya sekaligus tanpa skala prioritas. Dalam sesi 60 menit ini kita akan membahas 5 pilar utama, yaitu adalah dilema ketahanan pangan lokal versus impor. Lalu ada keberlanjutan dan pertanian hijau, lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis dan akses pasar, lalu ada ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Lalu ada aplikasi nyata dalam studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains. Mari kita mulai pembahasan pilar pertama, yaitu isu pangan lokal versus impor. Isu pertama adalah pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan kedaulatan pangan suatu bangsa. Advokasi di sektor ini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga. Lalu ada 4 alasan utama mengapa isu ini harus terus kita suarakan. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan keberhasilan pada impor membuat negara kita sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan perubahan kebijakan dari negara pengekspor. Lalu ada kesejahteraan petani lokal. Masuknya barang impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, akan menghancurkan harga tiket petani. Hal ini merugikan petani dan merugikan minat generasi muda untuk bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong konsumsi pangan lokal berarti menghidupkan rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan.
pangan. Kontrol kualitas dan pengawasan keamanan pada produk lokal jauh lebih mudah diawasi dibandingkan produk impor yang harus membeli jauh rantai pasok antar negara yang panjang. Lalu ada poin-poin strategi advokasi pangan lokal. Yang pertama adalah apa saja sih poin-poin advokasi konkret yang harus kita dorong kepada pembuat kebijakan. Yang pertama adalah penerapan perlindungan pasar yang adil. Kita menuntut penetapan tarif impor yang disesuaikan serta kuota impor yang bijaksana agar tidak mematikan harga panen petani lokal. Lalu ada peningkatan investasi produktivitas lokal. Pemerintah harus mengalokasikan investasi lebih besar pada sarana produksi seperti penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan kepastian pupuk. Lalu ada penguatan rantai pasar domestik, mengurangi biaya distribusi yang tinggi agar efisiensi pangan lokal bisa bersaing dengan produk luar. Lalu ada edukasi konsumen, mendorong kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi produksi yang pangan lokal dan pangan musiman. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pertanian hijau. Pertanian berkelanjutan adalah model yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Green agriculture menjadi bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa ini mendesak untuk diadvokasikan? Mencegah degradasi lingkungan, praktik pertanian eksklusif dan intensif menyebabkan erosi dan kerusakan parah. Pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi perubahan iklim, pertanian hijau membangun daya tahan, resiliensi petani terhadap cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hama baru. Lalu ada kesehatan konsumen, pengurangan bahan kimia berbahaya, mendukung kesehatan masyarakat, dan menjaga ekosistem. Lalu ada peningkatan kualitas. Praktik yang ramah lingkungan terbukti menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Lalu ada poin advokasi pertanian hijau. Insentif dan dukungan pemerintah, dorong skema bantuan bagi petani yang mau mengadopsi pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, serta penggunaan energi terbarukan. Regulasi ketat bahan kimia, memperketat aturan penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan sintetik. Edukasi dan pelatihan, memastikan edukasi masih pendampingan lapangan bagi petani mengenai teknik ramah lingkungan, penciptaan pasar membuka dan memperluas akses bagi pasar produk-produk pertanian berkelanjutan. Lalu ada perlindungan petani, UMKM, dan logistik regional. Isu ketiga adalah yang saya sebutkan tadi, petani kecil dan UMKM seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis. Mereka menghadapi hambatan besar dalam hal keterbatasan modal, akses teknologi, informasi pasar, dan pelindungan dari persaingan yang tidak adil. Poin-poin advokasi utama di area ini meliputi skema pembiayaan terjangkau, menuntut akses kredit yang lebih mudah dan murah seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR, khusus pertanian dan subsidi bunga. Lalu ada akses teknologi dan informasi, penguatan penyuluhan berbasis digital, dan aplikasi informasi harga. Lalu ada infrastruktur pasca panen, pembangunan fasilitas penyimpanan atau cold storage untuk mengurangi angka kerusakan hasil panen. Lalu ada kemitraan adil dan anti monopoli, mendorong regulasi yang memanfaatkan penelitian setara antara petani atau UMKM dengan retail raksasa, serta membasmi praktik monopoli atau oligopoli pasar. Pemberdayaan kelembagaan, menguatkan koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar, bargaining power. Lalu ada akses logistik di daerah 3T, masalahnya adalah disparatis harga dan kerugian pasca panen. Lalu ada solusi advokasi infrastruktur hubungan dan digitalisasi. Isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. 3T sendiri ada terdepan, terluar, dan tertinggal. Infrastruktur yang buruk di daerah 3T menciptakan dampak buruk bagi berlipat ganda. Disparatis harga, biaya logistik mahal membuat harga pangan di konsumen 3T melambung tinggi, namun di sisi lain harga di tingkat petani lokal justru dibeli sangat murah karena keterisolasian. Tingginya kerugian pasca panen, produk membusuk di jalan akibat transportasi yang lambat dan ketidakadilan fasilitas pendingin. Poin advokasi kita adalah mendesak ke pemerintah untuk meningkatkan
investasi infrastruktur fisik, jalan, jembatan, pelabuhan di wilayah 3T, membangun hubungan atau pusat pengumpulan dan distribusi produk lokal, memberikan insentif khusus bagi perusahaan logistik yang mau beroperasi di wilayah terpencil, memanfaatkan teknologi digital logistik, serta model transportasi alternatif yang berkondisi geografis di tempat. Lalu ada studi kasus advokasi integratif. Teman-teman, untuk mengintegrasikan semua teori ini, mari kita kaji studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Saat ini kita berhadapan dengan 3 fenomena yang bergerak bersamaan, yaitu tren pangan organik, tingginya minat masyarakat pada makan sehat, namun terhalang mahal dan rumitnya sertifikasi. Lalu ada program food estate, proyek wawasan pangan skala besar pemerintah yang berorientasi ketahanan pangan namun memicu kekhawatiran ekologis dan ekologis petani lokal. Lalu ada digitalisasi supply chain, hadirnya IoT atau blockchain, e-commerce, dan AI yang menawarkan transparansi dan efisiensi logistik. Lalu ada refleksi isu dan strategi advokasi kasus. Bagaimana kita melakukan advokasi dalam lanskap yang kompleks ini? Mengatasi konflik potensial, kita harus mengadvokasikan agar program food estate tidak melakukan monokultur, investasi berlebihan yang merusak tanah, melainkan mengintegrasikan zona pertanian organik dan menjalannya di dalam perencanaan kawasannya. Lalu ada memanfaatkan peluang digital, menggunakan platform digital, e-commerce, dan blockchain sebagai alat advokasi untuk menjamin transparansi, sertifikasi, traceability, keterlurusan pangan organik, dan mendorong rantai tengkulak. Penyadaran sertifikasi mendorong lahirnya regulasi participatory system atau PGS dan skema sertifikasi partisipasi sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga yang mahal bagi petani kecil. Lalu, di sini ada kesimpulan dan penutup bagi saya. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian penghujung sesi perkuliahan. Mari kita kesimpulan, advokasi agribisnis bukan hanya sekedar aksi protes, melainkan upaya sistematis berbasis data dan riset untuk mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari menjaga kedaulatan pangan dari gempuran impor, mengawali transmisi menuju pertanian hijau, melindungi hak-hak ekonomi dan pertanian dan UMKM, memeratakan infrastruktur logistik di daerah 3T, hingga memanfaatkan teknologi digital dalam merespon mega proyek pemerintah. Sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan kita di sekarang ini, maksud saya sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan, saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah melihat sampai materi terakhir. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, praktisi, serta pengingat sektor agribisnis dimanapun Anda berada, selamat datang dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliku Saleh. Dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membedah topik fundamental dalam landscape kebijakan pertanian kita, yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Sektor agribisnis bukan hanya soal bercocok tanam atau menjual hasil panen di pasar. Ini adalah arena kompleks yang melibatkan kebijakan, keadilan ekonomi, daya saing pasar global, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa upaya advokasi yang terencana dan berbasis data, kelompok yang paling lemah, terutama pada petani kecil, akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang pertama, di sini ada 5 pilar pemateri, yaitu teman-teman, mengapa kita perlu mematahkan isu-isu strategis ini? Karena advokasi efektif memerlukan arah yang jelas. Kita tidak bisa memperpanjangkan segalanya sekaligus tanpa skala prioritas. Dalam sesi 60 menit ini kita akan membahas 5 pilar utama, yaitu adalah dilema ketahanan pangan lokal versus impor. Lalu ada keberlanjutan dan pertanian hijau, lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis dan akses pasar, lalu ada ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T.
Lalu ada aplikasi nyata dalam studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains. Mari kita mulai pembahasan pilar pertama, yaitu isu pangan lokal versus impor. Isu pertama adalah pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan kedaulatan pangan suatu bangsa. Advokasi di sektor ini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan, konsumsi domestik, melalui produksi lokal, dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga. Lalu ada 4 alasan utama mengapa isu ini harus terus kita suarakan. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan keberhasilan pada impor membuat negara kita sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan perubahan kebijakan dari negara pengekspor. Lalu ada kesejahteraan petani lokal. Masuknya barang impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, akan menghancurkan harga tiket petani. Hal ini merugikan petani dan menurunkan minat generasi muda untuk bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong konsumsi pangan lokal berarti menghidupkan rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan pengawasan keamanan pada produk lokal jauh lebih mudah diawasi dibandingkan produk impor yang harus memperjauh rantai pasok antar negara yang panjang. Lalu ada poin-poin strategi advokasi pangan lokal. Yang pertama adalah apa saja sih poin-poin advokasi konkret yang harus kita dorong kepada pembuat kebijakan. Yang pertama adalah penerapan perlindungan pasar yang adil. Kita menuntut penetapan tarif impor yang disesuaikan serta kuota impor yang bijaksana agar tidak mematikan harga panen petani lokal. Lalu ada peningkatan investasi produktivitas lokal. Pemerintah harus mengalokasikan investasi lebih besar pada sarana produksi seperti penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan kepastian pupuk. Lalu ada penguatan rantai pasok domestik, mengurangi biaya distribusi yang tinggi agar efisiensi pangan lokal bisa bersaing dengan produk luar. Lalu ada edukasi konsumen, mendorong kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi produksi yang pangan lokal dan pangan musiman. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pertanian hijau. Pertanian berkelanjutan adalah model yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Green agriculture menjadi bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa ini mendesak untuk diadvokasikan? Mencegah degradasi lingkungan, praktik pertanian eksklusif dan intensif menyebabkan erosi dan kerusakan parah. Pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi perubahan iklim, pertanian hijau membangun daya tahan, resiliensi petani terhadap cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hama baru. Lalu ada kesehatan konsumen, pengurangan bahan kimia berbahaya, mendukung kesehatan masyarakat, dan menjaga ekosistem. Lalu ada peningkatan kualitas. Praktik yang ramah lingkungan terbukti menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Lalu ada poin advokasi pertanian hijau. Insentif dan dukungan pemerintah, dorong skema bantuan bagi petani yang mau mengadopsi pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, serta penggunaan energi terbarukan. Regulasi ketat bahan kimia, memperketat aturan penggunaan pestisida dan pupuk kimia dan sintetik. Edukasi dan pelatihan, memastikan edukasi masih pendampingan lapangan bagi petani mengenai teknik ramah lingkungan, penciptaan pasar membuka dan memperluas akses bagi pasar produk-produk pertanian berkelanjutan. Lalu ada perlindungan petani, UMKM, dan logistik regional. Isu ketiga adalah yang saya sebutkan tadi, petani kecil dan UMKM seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis. Mereka menghadapi hambatan besar dalam hal keterbatasan modal, akses teknologi, informasi pasar, dan pelindungan dari persaingan yang tidak adil. Poin-poin advokasi utama di area ini meliputi skema pembiayaan terjangkau, menuntut akses kredit yang lebih mudah dan murah seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR, khusus pertanian dan subsidi bunga. Lalu ada akses teknologi dan informasi, penguatan penyuluhan berbasis digital, dan aplikasi informasi harga. Lalu ada infrastruktur pasca panen, pembangunan fasilitas penyimpanan atau cold storage untuk mengurangi angka kerusakan hasil panen.
Lalu ada kemitraan adil dan anti monopoli, mendorong regulasi yang memanfaatkan penelitian setara antara petani atau UMKM dengan retail raksasa, serta membasmi praktik monopoli atau oligopoli pasar. Pemberdayaan kelembagaan menguatkan koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar, bargaining power. Lalu ada akses logistik di daerah 3T, masalahnya adalah disparatis harga dan kerugian pasca panen. Lalu ada solusi advokasi infrastruktur hubungan dan digitalisasi. Isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. 3T sendiri ada terdepan, terluar, dan tertinggal. Infrastruktur yang buruk di daerah 3T menciptakan dampak buruk bagi berlipat ganda. Disparatis harga biaya logistik mahal membuat harga pangan di konsumen 3T melambung tinggi, namun di sisi lain harga di tingkat petani lokal justru dibeli sangat murah karena keterisolasian. Tingginya kerugian pasca panen, produk membusuk di jalan akibat transportasi yang lambat dan ketidakadalan fasilitas pendingin. Poin advokasi kita adalah mendesak ke pemerintah untuk meningkatkan investasi infrastruktur fisik, jalan, jembatan, pelabuhan di wilayah 3T, membangun hubungan atau pusat pengumpulan dan distribusi produk lokal, memberikan insentif khusus bagi perusahaan logistik yang mau beroperasi di wilayah terpencil, memanfaatkan teknologi digital logistik serta modal transportasi alternatif yang berkondisi geografis di tempat. Lalu ada studi kasus advokasi integratif. Teman-teman, untuk mengintegrasikan semua teori ini, mari kita kaji studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Saat ini kita berhadapan dengan 3 fenomena yang bergerak bersamaan, yaitu tren pangan organik, tingginya minat masyarakat pada makan sehat, namun terhalang mahal dan rumitnya sertifikasi. Lalu ada program food estate, proyek wawasan pangan skala besar pemerintah yang berorientasi ketahanan pangan, namun memicu kekhawatiran ekologis dan ekologis petani lokal. Lalu ada digitalisasi supply chain, hadirnya IoT atau blockchain, e-commerce, dan AI yang menawarkan transparansi dan efisiensi logistik. Lalu ada refleksi isu dan strategi advokasi kasus. Bagaimana kita melakukan advokasi dalam lanskap yang kompleks ini? Mengatasi konflik potensial, kita harus mengadvokasikan agar program food estate tidak melakukan monokultur, investasi berlebihan yang merusak tanah, melainkan mengintegrasikan zona pertanian organik dan menjalannya di dalam perencanaan kawasannya. Lalu ada memanfaatkan peluang digital, menggunakan platform digital, e-commerce, dan blockchain sebagai alat advokasi untuk menjamin transparansi, sertifikasi, traceability, keterlurusan pangan organik, dan mendorong rantai tengkulak. Penyadaran sertifikasi mendorong lahirnya regulasi participatory system atau PGS dan skema sertifikasi partisipasi sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga yang mahal bagi petani kecil. Lalu, di sini ada kesimpulan dan penutup bagi saya. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian penghujung sesi perkuliahan. Mari kita kesimpulkan, advokasi agribisnis bukan hanya sekedar aksi protes, melainkan upaya sistematis berbasis data dan riset untuk mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari menjaga kedaulatan pangan dari gempuran impor, mengawali transmisi menuju pertanian hijau, melindungi hak-hak ekonomi dan pertanian dan UMKM, memeratakan infrastruktur logistik di daerah 3T, hingga memanfaatkan teknologi digital dalam merespon mega proyek pemerintah. Sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan kita di sekarang ini, maksud saya sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan, saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah melihat sampai materi terakhir. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, praktisi, serta pengingat sektor agribisnis dimanapun Anda berada, selamat datang dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliku Saleh. Dalam sesi perkuliahan utama kita hari ini,
Selama 1 jam ke depan, kita akan membedah topik fundamental dalam landscape kebijakan pertanian kita, yaitu isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Sektor agribisnis bukan hanya soal bercocok tanam atau menjual hasil panen di pasar. Ini adalah arena kompleks yang melibatkan kebijakan, keadilan ekonomi, daya saing pasar global, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa upaya advokasi yang terencana dan berbasis data, kelompok yang paling lemah, terutama pada petani kecil, akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang pertama, di sini ada 5 pilar pemateri, yaitu teman-teman, mengapa kita perlu mematahkan isu-isu strategis ini? Karena advokasi efektif memerlukan arah yang jelas. Kita tidak bisa memperpanjangkan segalanya sekaligus tanpa skala prioritas. Dalam sesi 60 menit ini kita akan membahas 5 pilar utama, yaitu adalah dilema ketahanan pangan, pangan lokal versus impor. Lalu ada keberlanjutan dan pertanian hijau, lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis dan akses pasar, lalu ada ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Lalu ada aplikasi nyata dalam studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains. Mari kita mulai pembahasan pilar pertama, yaitu isu pangan lokal versus impor. Isu pertama adalah pangan lokal versus impor. Isu ini merupakan jantung dari ketahanan kedaulatan pangan suatu bangsa. Advokasi di sektor ini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga. Lalu ada 4 alasan utama mengapa isu ini harus terus kita suarakan. Yang pertama ada kedaulatan pangan. Ketergantungan keberhasilan pada impor membuat negara kita sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan perubahan kebijakan dari negara pengekspor. Lalu ada kesejahteraan petani lokal. Masuknya barang impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, akan menghancurkan harga tiket petani. Hal ini merugikan petani dan merugikan minat generasi muda untuk bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong konsumsi pangan lokal berarti menghidupkan rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan pengawasan keamanan pada produk lokal jauh lebih mudah diawasi dibandingkan produk impor yang harus membelah jauh rantai pasok antar negara yang panjang. Lalu ada poin-poin strategi advokasi pangan lokal. Yang pertama adalah apa saja sih poin-poin advokasi konkret yang harus kita dorong kepada pembuat kebijakan. Yang pertama adalah penerapan perlindungan pasar yang adil. Kita menuntut penetapan tarif impor yang disesuaikan serta kuota impor yang bijaksana agar tidak mematikan harga panen petani lokal. Lalu ada peningkatan investasi produktivitas lokal. Pemerintah harus mengalokasikan investasi lebih besar pada sarana produksi seperti penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, dan kepastian pupuk. Lalu ada penguatan rantai pasar domestik, mengurangi biaya distribusi yang tinggi agar efisiensi pangan lokal bisa bersaing dengan produk luar. Lalu ada edukasi konsumen, mendorong kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan konsumsi produksi yang pangan lokal dan pangan musiman. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pertanian hijau. Pertanian berkelanjutan adalah model yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Green agriculture menjadi bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa ini mendesak untuk diadvokasikan? Mencegah degradasi lingkungan, praktik pertanian eksplosif dan intensif menyebabkan erosi dan kerusakan parah. Pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi perubahan iklim, pertanian hijau membangun daya tahan, resiliensi petani terhadap cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, hama baru. Lalu ada kesehatan konsumen, pengurangan bahan kimia berbahaya, mendukung kesehatan masyarakat, dan menjaga ekosistem. Lalu ada peningkatan kualitas. Praktik yang ramah lingkungan terbukti menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Lalu ada poin advokasi pertanian hijau. Insentif dan dukungan pemerintah, dorong skema bantuan bagi petani yang mau mengadopsi pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, serta penggunaan energi terbarukan.
Regulasi ketat bahan kimia, memperketat aturan penggunaan pestisida dan pupuk kimia dan sintetik. Edukasi dan pelatihan, memastikan edukasi masih pendampingan lapangan bagi petani mengenai teknik ramah lingkungan, penciptaan pasar membuka dan memperluas akses bagi pasar produk-produk pertanian berkelanjutan. Lalu ada perlindungan petani, UMKM, dan logistik regional. Isu ketiga adalah yang saya sebutkan tadi, petani kecil dan UMKM seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis. Mereka menghadapi hambatan besar dalam hal keterbatasan modal, akses teknologi, informasi pasar, dan pelindungan dari persaingan yang tidak adil. Poin-poin advokasi utama di area ini meliputi skema pembiayaan terjangkau, menuntut akses kredit yang lebih mudah dan murah seperti kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR, khusus pertanian dan subsidi bunga. Lalu ada akses teknologi dan informasi, penguatan penyuluhan berbasis digital, dan aplikasi informasi harga. Lalu ada infrastruktur pasca panen, pembangunan fasilitas penyimpanan atau cold storage untuk mengurangi angka kerusakan hasil panen. Lalu ada kemitraan adil dan anti monopoli, mendorong regulasi yang memanfaatkan penelitian setara antara petani atau UMKM dengan retail raksasa, serta membasmi praktik monopoli atau oligopoli pasar. Pemberdayaan kelembagaan menguatkan koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar, bargaining power. Lalu ada akses logistik di daerah 3T, masalahnya adalah disparatis harga dan kerugian pasca panen. Lalu ada solusi advokasi infrastruktur hubungan dan digitalisasi. Isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. 3T sendiri ada terdepan, terluar, dan tertinggal. Infrastruktur yang buruk di daerah 3T menciptakan dampak buruk bagi berlipat ganda. Disparatis harga biaya logistik mahal membuat harga pangan di konsumen 3T melambung tinggi, namun di sisi lain harga di tingkat petani lokal justru dibeli sangat murah karena keterisolasian. Tingginya kerugian pasca panen, produk membusuk di jalan akibat transportasi yang lambat dan ketidakadaan fasilitas pendingin. Poin advokasi kita adalah mendesak ke pemerintah untuk meningkatkan investasi infrastruktur fisik, jalan, jembatan, pelabuhan di wilayah 3T, membangun hubungan atau pusat pengumpulan dan distribusi produk lokal, memberikan insentif khusus bagi perusahaan logistik yang mau beroperasi di wilayah terpencil, memanfaatkan teknologi digital logistik serta modal transportasi alternatif yang kondisi geografis tempat. Lalu ada studi kasus advokasi integratif. Teman-teman, untuk mengintegrasikan semua teori ini, mari kita kaji studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Saat ini kita berhadapan dengan tiga fenomena yang bergerak bersamaan, yaitu tren pangan organik, tingginya minat masyarakat pada makan sehat, namun terhalang mahal dan rumitnya sertifikasi. Lalu ada program food estate, proyek wawasan pangan skala besar pemerintah yang berorientasi ketahanan pangan, namun memicu kekhawatiran ekologis dan ekologis petani lokal. Lalu ada digitalisasi supply chain, hadirnya IoT atau blockchain, e-commerce, dan AI yang menawarkan transparansi dan efisiensi logistik. Lalu ada refleksi isu dan strategi advokasi kasus. Bagaimana kita melakukan advokasi dalam lanskap yang kompleks ini? Mengatasi konflik potensial, kita harus mengadvokasikan agar program food estate tidak melakukan monokultur, investasi berlebihan yang merusak tanah, melainkan mengintegrasikan zona pertanian organik dan menjalannya di dalam perencanaan kawasannya. Lalu ada memanfaatkan peluang digital, menggunakan platform digital, e-commerce, dan blockchain sebagai alat advokasi untuk menjamin transparansi, sertifikasi, traceability, ketelurusan pangan organik, dan mendorong rantai tengkulak. Penyadaran sertifikasi mendorong lahirnya regulasi participatory system atau PGS dan skema sertifikasi partisipasi sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga yang mahal bagi petani kecil. Lalu, di sini ada kesimpulan dan penutup bagi saya. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian penghujung sesi perkuliahan. Mari kita kesimpulan, advokasi agribisnis bukan hanya sekedar aksi protes, melainkan upaya sistematis berbasis data dan riset untuk mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari menjaga kedaulatan pangan dari gempuran impor, mengawali transmisi menuju
pertanian hijau, melindungi hak-hak ekonomi dan pertanian dan UMKM, memeratakan infrastruktur logistik di daerah 3T, hingga memanfaatkan teknologi digital dalam merespon mega proyek pemerintah. Sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan kita di sekarang ini, maksud saya sebagai tugas mandiri dan bahan diskusi perkuliahan, saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah melihat sampai materi terakhir. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.